Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini tanggal 5 Juli tahun 2023. Hari ini video segi 120 atau 119 saya akan membahas lagi drama series dari yang ada di platform Premiere Video, judulnya A+. Ya, seperti review sebelumnya, di sebuah sekolah bina bangsa atau bina ini yang ada sistem starta yang dilakukan ranking, di mana SPP-nya itu tergantung dengan hasil ujian kita. Film ini di episode keempat ini sebenarnya kalau ngomongin kekurangannya sih bukan dari segi cerita lagi atau segi pemainnya. Kalau kita telusuri dari episode 1, episode 2, episode 4, itu tidak ada kejelasan tidak ada pemunduran dari segi acting. Ya sudah lebih matang lah di episode ini. Nah, yang jadi permasalahannya sih tetap bagiku sampai seperti di episode ketiga kemarin. Ada beberapa ruang dari eksekusinya menjadi sebuah episode itu kurang dieksekusi dengan baik. Misalnya backsound kurang ngena. Misalnya durasi 40 menit apakah benar-benar cukup untuk membangkitkan cerita, walaupun kalau kita nonton secara umum ya ceritanya sudah berjalan sesuai filmnya, sudah sesuai dengan imajinasi. Kalau saya baca novelnya sih sudah cukup sesuai, bisa dibandingkan, karena ya Ananda Putri juga terlibat juga dalam proses ini. Yang menarik dalam membahas cerita ini adalah permainan memainkan perencanaan. Bicaranya ini memprediksi di mana si Renadia Isarawati, ibunya dari Re yang diperankan Blanco Junior ini, sudah didesain sebagai salah satu aktor utama yang seakan-akan juga membiarkan 5 pemuda ini untuk mendobrak sistem. Ini menurutku ya bagus kalau teman-teman yang misalnya mau membahas bagaimana prediksi dibahas dari dalam wilayah logika umum. Ini bisa di episode ini menjadikan sebuah baseline. Tetapi apakah kalau teman-teman mengatakan ini bisa dibandingkan dengan film-film yang mesti di review secara jauh, misalnya di review jalan ceritanya benar-benar katanya orang bilangnya mikir seperti
film Radcliffe 1, 2, Vintage Point, Insular. Ya film kalau membandingkan film itu dengan film luar negeri yang kita nggak akan tidak mendapatkan penyelesaiannya. Tetapi secara eksekusi, kalau saya menonton My Nerd Girl ya bagaimana penggambaran ceritanya, misalnya ada perang pemikiran, perang pandangan antara satu orang dan orang lain, ya cukup jelas di episode keempat ini, di mana ada seseorang yang memancing mereka untuk berbuat sesuatu, membiarkan mereka, terus ada pertikaian. Itu memang yang sudah diharapkan. Jalan ceritanya ini yang menurutku benar-benar yang memberikan satu pemikiran, ya ternyata jalan ceritanya bisa dibikin mirip dan lebih menarik lagi ya. Kita harus beruntung dengan durasi yang singkat itu, pemain yang nggak kaleng-kaleng dan cukup sering bermain di sinetron stripping, ternyata kualitasnya juga bisa mengimbangi artis yang sudah sering main di film. Bagaimana Junior Blanco bisa seimbang ngomongin jalan perencanaan bersama Atika Hasiholaen, terus perdebatan antara Blanco dan dengan siapa sih? Kenan. Masalah Kenan dengan saudara kembarnya. Ya, justru makin menarik sih menurutku di episode ini. Jadi drama ini layak ditonton dan bisa menjadikan sedikit bahan refleksi. Jadi kalau teman-teman juga mau menganalisanya, baik itu dari simbol, dari misalnya kalian jurusan komunikasi akan membahas simbolnya dari strata, atau ngomongin bagaimana perang di misalnya perang Eropa, misalnya perang Yunani sama Sparta, itu selalu dijadikan sebuah cerita perang yang paling epik. Menjadi perang epik itu, perang start pemikiran yang paling epik itu gimana dianalisanya di lewat film ini, mungkin bisa. Jadi banyak yang bisa dieksplor kalau dianalisa film drama series ini, untuk misalnya sebagai tulisan yang tadinya nggak dipikirkan bisa jadi suatu tulisan yang mantap atau review yang mantap sih sebenarnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya ada kekurangan mohon maaf. Jika ada saran dan kritik silakan tulis di komentar. Jika menyukai video ini silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng di channel Pendapat Joseph. Jika mau berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.